Tapi niat hijrah ke pondok ini karena Allah, akan mendapatkan ridho Allah, ilmunya akan bermanfaat. Jangan niat yang macam-macam. Nuntut ilmu di pondok ingin kaya, ingin punya pangkat, ingin punya jabatan. Jangan. Niat itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu niat karena Allah. Kalau niat untuk dunia bukan seperti itu. Qul inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa Mitsubishi. Itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menunjukkan niat karena Allah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan seluruh majelis keluarga, para asatid, para pengurus yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan, para santri, keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah berikan izin kepada kita dengan takdir yang baik, nikmat, rahmat, hidayah, inayah bisa kita gunakan bersama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama dengan bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Sukorejo bersolawat dan berdoa untuk bangsa, untuk negara yang kita cintai. Mudah-mudahan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakin pada malam hari ini Allah turunkan para malaikat-malaikatnya untuk menaburkan rahmat. Akan didapat semua rahmat itu untuk kita yang berkumpul di majlis yang mulia. Dikala pada malam hari ini banyak manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di luar negeri, di negara-negara sekuler, negara-negara yang tidak kenal kepada Tuhan, di negeri kita Indonesia, sudah nampak ketika pergantian tahun seperti saat ini banyak diisi dengan maksiat mungkarat. Alhamdulillah kita dapat hidayah dari Allah, diselamatkan oleh Allah, bisa berada di pondok pesantren yang merupakan warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersimpuh duduk bersama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat niat kita masing-masing. Para santri niatnya untuk terus menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk bisa meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan niat seperti itu, wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Turun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menaburkan rahmat, kasih sayangnya ditaburkan dan diterima oleh santri-santri semua. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Untuk para santri khususnya, kegelapan akan dikeluarkan oleh Allah, diganti dengan terang. Nur akan kita peroleh, ilmu yang bermanfaat kita peroleh. Kegelapan itu adalah sesuatu yang tidak enak apabila santri pemahaman yang kurang ketika menerima ilmu atau pelajaran pada waktu diterangkan oleh para ustadz. Sulit menerima pelajaran itu adalah kegelapan. Insya Allah dengan munajat kita akan menjadi terang semua. Insya Allah menjadi cerdas semua. Allah berikan kepada kita semua ini para santri ilmu ladunni, ilmu yang berasal dari Allah, yang sama ketika Allah berikan ilmu itu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kecerdasan pemahaman beliau itu luar biasa. Kalian akan mendapatkan ilmu ladunni yang cirinya, ilmu ladunni itu santri duduk di kelas, ustadz menerangkan, baru diterangkan sedikit, santri sudah faham dengan pelajaran itu. Belum sampai kepada materi itu, santri sudah tahu, oh ini nanti begini, nanti begini. Itu cerdas, itu namanya ladunni. Tapi ada yang diterangkan oleh ustaz gak ngerti-ngerti. Bukan ladunni, ladumu. Itu gelap itu. Iya. Tidak hatam-hatam itu. Gelap, insya Allah akan diberi terang oleh Allah. Dengan catatan kita menuntut ilmu ini ikhlas karena Allah. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan niat yang baik. Kita hijrah ke pondok pesantren ini dari tempat yang jauh di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Niat kita hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya segala amal tergantung dengan niat. Dan niat, dan seseorang itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya hijrah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, ada yang dari luar negeri, ada yang dari sekitar Asem Bagus, ada, nah, banyak, alhamdulillah. Tapi niat hijrah ke pondok ini karena Allah, akan mendapatkan ridho Allah, ilmunya akan bermanfaat. Jangan niat yang macam-macam. Menuntut ilmu di pondok ingin kaya, ingin punya pangkat, ingin punya jabatan. Jangan. Niat itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu niat karena Allah. Kalau niat untuk dunia bukan seperti itu. Qul inna Suzuki wa Kawasaki wa Yamaha wa Mitsubishi. Itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menunjukkan niat karena Allah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim akan membuka semua kebaikan, akan memulai segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan datang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah berfirman di dalam Al-Quran, segala sesuatu itu adalah rahmat dari Allah. Rahmatku banyak sekali, kata Allah, luas sekali. Dari sekian banyak rahmat Allah, yang paling utama, yang paling agung, yang paling besar, yaitu rahmat Allah turunkan kepada kita Ar-Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah kita ingin menuju kepada suatu kebaikan. Kita diberi petunjuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kenal Al-Qur'an. Kita kenal ilmu. Kita kenal apa yang namanya situasi keadaan di akhirat. Semua dijelaskan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini, kita berada di sini, kita dalam keadaan seperti ini karena jasa dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang paling agung dan dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan beliau ini sebelum diciptakannya segala sesuatu. Inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menciptakan nur ini sebelum diciptakannya yang lain-lain, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pindah, dan siapa yang mendapatkan nur ini, di situ orang itu akan mendapatkan rahmat Allah. Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam menjadi bapak kita, menjadi mulia. Nur Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api yang menyala. Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu panas bisa menjadi dingin. Itu karena nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena nur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah alaih, sampai tongkatnya bisa membelah lautan, itu karena masuk nur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya nur itu masuk ke sulbi Abdillah, nikah dengan Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian Aminah itu hamil 9 bulan. Nur itu kemudian menjadi bayi yang di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan lebih 10 hari. Kemudian lahir cemerlang. Betul nur itu berwujud bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Begitu terang nur itu, melebihi terangnya bulan. Qamarun. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri usran Rabbuna a'laka qadaran ya khitamal anbiya'i anta fil wujdani hayyun anta lil aynayni dhiyun anta indal hadiriyun anta hadi wa safiyun ya habibi ya Muhammad bersama Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
قمر سيدنا النبي قمر وجميل جميل وجميل سيدنا النبي وجميل menyebut namamu membuatku terpikat. Allah Allah, hati kami bergetar hebat. Allah Allah, menyebut namamu membuatku terpikat. Allah Allah, rasa hati kami bergetar hebat. Allah Allah, puji namamu sungguh sangat nikmat, berat hati untuk henti bersolawat. Memuji namamu sungguh sangat nikmat, berat hati untuk henti bersolawat. Qamarun sidana nabi qamarun wajamil sidana nabi wajamil. Sungguh kita selalu dan terus menerus menyebut asma Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap keadaan. Dengan kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadikan orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, rahmat yang utama nanti kita akan diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencari-cari umatnya. Di mana umatku, umatku, umatku. Dicari. Ternyata ada sebagian dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang sungguh untuk terus umatnya dikeluarkan dari neraka, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu mandat dari Allah untuk mengeluarkan umatnya yang tersisa di dalam neraka dengan syafaatul uzma. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selalu berjuang dan ingat kepada umatnya, maka bagaimanakah kita tidak akan ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar kita tidak pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah memandang, bahkan di dalam mimpi pun kita ini sulit untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun di dunia kita tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita terus rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan nanti melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sungguh bahagia kalau seseorang itu bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk bisa melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Munculkan kerinduan di dalam hati dengan rindu Nabi. بشرى
اللهم صل على محمد. Rasa cinta yang membara bergelora di dalam dada, berlinanglah air mata karena rindu tiada tara. Oh baginda, kau permata manusia yang termulia. Oh baginda, kau cahaya penerang alam semesta. Pada umatnya melebihi apapun jua, bahkan di air hembus nafasnya, lisan sucinya menyebut umatnya. Oh baginda, kau permata manusia yang termulia. Oh baginda, kau cahaya penerang alam semesta. Syaralana illal muna zalana wa fana wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. الحمد لله ولا إله
kita betul-betul hikmat merindukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan isi hati kita, niat kita, hajat kita, insyaallah di malam yang penuh rahmat ini Allah kabulkan segala niat hajat kita semua. Kemudian gerakkan hati kita. Kita yakin selama kehidupan ini banyak berdosa, banyak bersalah, banyak bermaksiat kepada Allah. Kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah ganti kejelekan-kejelekan kita, dosa-dosa kita, maksiat kita dengan kebaikan. Maka menjadilah kita manusia-manusia harapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan dari pemimpin-pemimpin Islam, harapan dari para ulama-ulama kita. Kita akan menjadi harapan dari guru-guru kita, dan kita akan menjadi harapan dari orang tua kita, menjadi harapan umat. Amin ya rabbal alamin.